Cukup 2 itu amalan untuk minta buka pintu rezeki. Asal yang penting istiqamah tadi. Baca terus menerus, jangan berhenti. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, barang siapa yang minta bukakan kepada Allah pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib, falyataqarrab ilallahil fattah. Hendaknya lah dia mendekatkan diri kepada Allah yang maha membuka pintu itu. Nah, dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan. Dengan apa kita mendekatkan itu? Bil azkar, dengan zikir-zikir. Wa tilawatil Quran, dengan baca Quran. Wa du'a, dengan doa. Wa ghairiha minal qurabi, dan selainnya daripada takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hendak minta bukai pintu perbendaharaan rezeki yang halal lagi thayyib, dekatilah yang membuka pintu itu. Dekati yang membuka pintu. Bagaimana cara mendekatinya? Zikir, baca Quran, doa kepadanya. Nah, ini cara yang pertama. Nah, yang kedua, wal yaktasib, berusaha. Kalau zikir, doa, baca Quran, tapi diam di rumah, kada berusaha, itu kekurangan sebab untuk mendapatkan rezeki yang halal lagi thayyib itu. Sebabnya mesti kita jalankan. Sebab yang berhubungan dengan maknawi, zikir, baca Quran, doa. Sebab yang berhubungan dengan zahir, kita berusaha. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari rezeki Allah. Fa iza qudiyatis shalah, bila sudah selesai sembahyang, berdoa, berzikir, baca Quran, selesai turun dari rumah, cari rezeki Allah. Karena rezeki Allah kadang akan gugur dari langit kepada kita, mesti dicari. Para muhibbin rahimakumullah. Wal yata'addab, dan jaga tata kerama kita. Jaga tata kerama. Karena kalau kita kehilangan tata kerama, kita bisa dibukakan pintu rezeki yang halal lagi thayyib tadi, tapi karena lanjuran dari Allah, bukan karena kasih sayangnya. Jadi kita dekati Allah dengan berbagai macam cara, kita berusaha dan kita gunakan tata kerama yang baik untuk dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan thayyib tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna ad-dunya adbarat anni wa tawallat. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini dunia berpaling daripadaku. Berpaling. Artinya apa? Pintu-pintu rezeki selalu tertutup. Minta buka lewat pintu dagang, gagal. Bangkrut. Minta buka pintu lewat bertani, dimakan hama. Habis pertaniannya. Minta buka pintu lewat sini, gagal. Semua pintu-pintu ditutup.
Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, "Aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaik wa bihi yurzaqun." Apakah engkau tidak tahu, ujar Nabi, apakah engkau tidak tahu salawatnya malaikat, tasbihnya para makhluk, yang dengan itu mereka dibukakan pintu-pintu rezeki. Bahasa kitanya, Nabi kan kada tahukah cara membuka pintu rezeki itu? Maka berusaha ini gagal, tinggal hutang saling banyakan. Nabi kan kada tahukah cara membuka pintu rezeki itu? Qul inda tulu'il fajri. Nabi baca ketika terbit matahari, terbit fajar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah, 100 kali. Ta'tika dunya sagirah, niscaya dibukakan bagi engkau seluruh pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib tadi kepada engkau. Dagang akan sukses, bertani akan sukses, apa usaha akan sukses. Tapi Nabi amalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Apabila membacanya imbah sembahyang sunat subuh, orang azan subuh, sembahyang sunat subuh 2 rakaat, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jangan terlalu laju membaca, jangan terlalu laju. Malaikat saja kadang mengerti apa yang kita baca, tak gumpal jadi satu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dengan memujinya, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah 100 kali. Baik ini laki-laki, baik bini-bini, ini berlaku seluruhnya. Nah laki misalkan ada baca, nang bini membaca, laki kadang membaca, bini kadang membaca, anak nang di rumah membaca. Diamalkan oleh si laki-laki tadi, diamalkan. Summa ada, kemudian laki-laki tadi kembali, datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian. Nah, kemudian ini ada satu mat. Kalimat summa itu litarahi, setahun termasuk summa, sebulan summa. Kemudian sesudah mengamalkan tadi, datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki itu? Laqad aqbalat alayya dunya fama adri baina adha'aha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dunia datang kepada aku, seluruh pintu rezeki terbuka, ulun kawalahan menyimpaninya, mengadutinya kawalahan. Dari dagang jadi duit, dari kebun jadi duit, dari semuaan terbuka pintu rezeki. Itu amalannya, itu zikir yang digunakan untuk membuka pintu rezeki. Jadi ada semuaan zikir, ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Diamalkan itu. Jadi mengamalkan itu mesti istiqamah. Mesti istiqamah. Terus menerus artinya amalkan. Paling kada mengamalkan itu 40 hari, jangan putus. 40 hari. Karena habis 40 hari lagi.
Habis 40 hari, tambah lagi 40 hari. Itu jangan putus dulu. Jangan putus. Karena 3 kali 40 hari itulah kejadian kita di dalam rahim ibu kita. 40 hari kita masih berupa nutfah, masih berupa air mani. 40 hari kita menjadi segumpal darah. 40 hari kita menjadi segumpal daging, harus ditiup roh. Nah, jadi amalan istiqamah itu mesti 3 kali 40 hari. Supaya amalan itu menjadi darah daging lawan kita. Itu maksudnya 40. Jangan putus-putus selama 3 kali 40 hari. Nah, tunggu akan datang kunci segala pintu rezeki akan diberikan kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Semacam dulu itu zikirnya. Wa warada aidan, dan mendatang pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Ini kada betantu bila-bila hendak imba subuh, hendak imba maghrib, Nabi kada menentukan. Lain yang pertama tadi itu mesti imba sembahyang sunat subuh. Nah ini bebas. Yang penting ada dibaca sehari semalam itu 100. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Apa ajar Nabi kalau bagi orang-orang yang mengamalkan itu, dia akan terhindar dari fakir. Dia selamat daripada susah di dalam kubur. Akan didatangkan kepada dia kekayaan dan dibukakan bagi dia pintu surga. Nah, ini la ilaha illallah al-malikul haqqul. Cukup 2 itu amalan untuk minta buka pintu rezeki. Asal yang penting istiqamah tadi. Baca terus menerus, jangan berhenti.